Alhamdulillah telah dibacakan doa oleh Ustadz Syarif. Semoga acara kita dapat berlangsung dengan penuh keberkahan dan kehikmatan. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Yayasan Ulil Albab Batam, Bapak Haji Marjono API MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menghadiri acara parenting yang alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan suasana yang sangat segar ya, sejuk ya. Semoga suasana ini ya menambah keberkahan ya apa yang kita lakukan ya di pagi hari sampai siang hari ini. Kemudian salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada uswah tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari komite ya, jadi mengadakan acara parenting ya. Terima kasih nih dari Ibu Ketua Komite ya. Dan acara ini ya, ini adalah acara yang sangat penting, sangat fundamental. Karena apa? Karena acara ini ya akan insya Allah ya nanti oleh narasumber ya, Ibu psikolog ya, Ibu Weni ya, kemudian Ibu Yuli ya, akan memberikan pemahaman ya kepada kita bahwa tumbuh kembangnya anak-anak ini ya, ini memang tidak bisa kita hanya serahkan kepada sekolah ya, tetapi harus kita sama-sama ya, membersamai ya, tumbuh kembang anak itu ya, sehingga apa? Sehingga anak-anak yang merupakan amanah ya, dari Allah ya, ini memberikan keberkahan di dunia, apalagi nanti insya Allah memberikan keberkahan kita untuk di akhirat kelak. Nah, mungkin saya sedikit ya, ini yang lagi viral kemarin ya. Ini ada anak SMA, dia merokok di sekolah, kemudian dia dipukul oleh gurunya atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Kemudian orang tuanya nggak terima nih. Ya. Akhirnya dia ingin melaporkan ke kepolisian. Kemudian wakil gubernur apa gubernurnya itu? Gubernur ya. Gubernurnya memberikan sanksi ya, kepada tadi yang memukul tadi sebagai kepala sekolah atau guru ya, yang mana
ini adalah ya, satu rangkaian ya, yang itu tidak akan terjadi ya, apabila di dalam kita membersamai anak kita ya, ini dari kecil ya, membersamai anak kita dari kecil ya, ini terjadi hal-hal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ya, pokok permasalahannya itu ya adalah bagaimana anak itu sampai melakukan hal tersebut ya, merokok di sekolah ya. Itu bisa terjadi. Kenapa kira-kira? Nah itu. Jadi pokok permasalahannya kan di situ. Nah, kemudian juga tadi, kenapa orang tua melihat ya, yang dilakukan ya, mungkin oleh guru atau kepala sekolahnya itu ya, melakukan tindakan ya, mungkin tindakannya ya, ini bisa diperdebatkan ya, itu betul atau tidak, tapi intinya bahwa tindakannya itu tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya, hal-hal ya, yang harus kita harus kita bayangkan ya, bahwa hal tersebut ya, ini akan terjadi ya, bisa terjadi ya, itu apabila kita abai ya, jadi kuncinya itu adalah kita nih abai atau peduli nggak sama anak kita. Nah, maka di dalam nanti ya insya Allah oleh Bu Yuli dan Ibu Weni ya nanti akan disampaikan bagaimana sih ya, kira-kira kita selaku orang tua ya, ini memberikan ya, bentuk kasih sayang ya, yang mana kasih sayang itu tidak menjerumuskan. Jadi ternyata ada bentuk kasih sayang yang menjerumuskan juga. Apa kasih sayang ya, yang kita memenuhi semua apa yang diinginkan anak-anak. Ini tadi satu peristiwa. Ada peristiwa sekarang yang mungkin ayah bunda juga lihat ya. Saya kalau lihat ya, kalau ayah bunda pergi bersama dengan anak-anak gitu ya, ini supaya anak-anaknya nggak rewel. Ini dikasih apa kira-kira? Kasih HP. Jadi akhirnya apa? Nyaman buat orang tua, ya nyaman ya. Udah gak diganggu lah sama anak-anaknya. Nah, tetapi di situ itu yang akan ya terbangun oleh anak-anak kita tidak sadar ya, itu membahayakan anak kita. Nah, jadi sampai ini umur sekarang berapa? 5 tahun, 4 tahun, mungkin 3 tahun anak itu udah kalau nggak dikasih HP udah marah. Ada nggak sekarang? Ada ya? Banyak. Kalau dulu kan istilahnya masih 5 tahun, sekarang ini udah 3 tahun pun yang anak-anak biasa dikasih HP, kalau nggak dikasih HP marah dia. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang ya, itu ya hakikatnya adalah bagaimana ya membentuk, membangun ya anak-anak kita ya, itu supaya apa? Supaya menjadi ya anak-anak yang nanti ya itu bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi emang perlu effort, perlu upaya. Jadi parenting ini salah satu upaya. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ya, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Jadi artinya apa? Artinya kita ya ini dihidupkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berlomba-lomba ya untuk menjadi yang terbaik. Nah, maka insyaallah ya kita bersama-sama ya berada di keluarga ulil albab ini ya bersama-sama ya untuk menggapai, untuk meraih ya menjadi orang-orang ya yang terbaik ya buat khususnya anak-anak kita ya, tumbuh kembangnya itu ya. Inilah kita dalam rangka menyiapkan ya generasi-generasi ke depan ya, generasi yang baik, generasi yang insyaallah ya menjadikan nanti pemimpin-pemimpin ya yang baldatun thayyibatun warahul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Selamat ya mengikuti parenting pada pagi hari ini dan semoga insyaallah ya parenting ini ya akan membuat kita semakin paham bagaimana ya kita mendampingi anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya kami ucapkan kepada Bapak Marjono selaku Ketua Yayasan Ulil Albab Batam. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah RA Ana Harapan Batam, Bunda Aam Maimunah SPDI SPD MMGR. Kepada Bunda Aam kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ulil Albab Batam, Bapak Haji Marjono API MSI. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kesibukannya. Alhamdulillah dapat menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan seminar parenting ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Komite RA Anak Harapan Ibu Nur Anissa. Kemudian yang kami hormati juga narasumber Ibu dari SDIT, Kepala Sekolah SDIT yaitu Ibu Yuliani Rahayu SPD. Terima kasih ya Bu Yuli sudah bersedia untuk memberikan kami tentang persiapan ke SD nanti. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Weni Nur Anissa SPSI Psikolog dari Awal Bros ya, dari Awal Bros, kemudian dari konselor ya, konselor. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Mbak Dia atau Ibu? Ya, Ibu Diah Pramesti dari Batam FM. Masya Allah ya, kami senang juga dengan kedatangan Ibu MC kita ini. Kemudian yang kami hormati juga dan kami banggakan seluruh wali murid RA Anak Harapan. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan seminar parenting ini yang diadakan oleh seluruh jajaran pengurus komite, yang mana persiapannya dari sebulan yang lalu ya. Masya Allah sangat perfect ya. Cuman mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dari tempatnya atau dari yang lainnya, mohon dimaklumi karena memang parenting ini adalah salah satu program seharusnya itu setiap bulan. Tapi memang kita melihat kondisi lagi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah pada seminar parenting hari ini komite
sangat bersemangat ya, sangat bersemangat, dan Masya Allah hari ini luar biasa dengan kekompakan komite menghadirkan psikolog, kemudian kepala sekolah SDIT langsung, kemudian moderator yang profesional. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada para pengurus komite yang senantiasa ikut berpartisipasi, kemudian ikut membanggakan sekolah kita, sehingga alhamdulillah PPDB tahun ini Ibu Ketua, alhamdulillah berapa persen lagi full ya. Yang untuk TK dari kemarin terakhir 80 berapa? 84 ya? 85 alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Kuota kita adalah 100 yang untuk TK ya, dan alhamdulillah sudah terpenuhi sekitar 85 kemarin update terakhir. Kemudian yang ke SDIT dari TK kita sebanyak 81 alhamdulillah, semoga nanti anak-anak kita diterima semuanya ya. Diterima semuanya, dan kita masih bisa mempersiapkan atau menstimulus kembali di rumah dan di sekolah kita bersama-sama untuk mempersiapkan anak kita menuju jenjang berikutnya. Kita masih ada beberapa bulan lagi ya, Januari, 6 bulan lagi ataupun 7 bulan untuk persiapan anak kita menuju SD. Jadi masih banyak waktu dan masih banyak yang perlu kita stimulus, karena anak-anak baru masuk kemarin sudah nanti menghadapi observasi di SDIT. Jadi itu juga kami deg-degan ya, baru masuk udah mau observasi SDIT gitu. Tapi bismillah aja ya, insya Allah anak-anak kita bisa menghadapi observasi nanti gitu, karena memang jangan tegang ya Bu Yuli ya. Jangan tegang, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti observasi di SDIT nanti dengan lancar mudah-mudahan ya, dan tentunya dengan semangat dari orang tua dan motivasinya jangan luntur untuk memberikan semangat Ananda di rumah. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas kesediaannya hari ini menghadiri parting. Mungkin biasanya weekend ya, Sabtu Ahad itu biasanya jalan-jalan kemana ataupun hari liburan keluarga, tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir dan semoga dijadikan sebagai ladang amal soleh, karena kita sebagai orang tua juga harus menuntut ilmu ya. Nah di sini adalah ladangnya untuk menuntut ilmu. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya kepada Bunda Aam. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Komite RA Anak Harapan Batam periode tahun 2025-2026, Ibu Nur Anissa. Kepada Ibu Nur Anissa kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan penuh keberkahan kita dapat berkumpul dalam acara parenting sekolah dengan tema peran orang tua dalam membangun kesiapan psikologi anak menuju sekolah dasar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah meneladani beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ulil Albab Batam, Bapak Haji Mardiono API MSI. Yang kami hormati Kepala Sekolah RA Anak Harapan
Ulil Albab Ibu Bunda Amaimunah SPDI, SPD MMGR. Yang saya hormati narasumber Ibu Weni Nur Anissa, SPI Psikolog, kebetulan sama Bu namanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Ulil Albab Batam, Ustazah Yuliani Rahayu, SPD GR. Yang kami hormati dan kami sayangi para tamu undangan wali murid RA Anak Harapan Ulil Albab yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara parenting ini kami selenggarakan sebagai bentuk ikhtiar bersama antara sekolah dan orang tua untuk mempersiapkan generasi terbaik anak-anak kita agar siap secara psikologis, emosional, dan spiritual memasuki jenjang pendidikan dasar. Kami meyakini keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh guru di sekolah, tetapi juga oleh peran besar orang tua di rumah, karena sejatinya orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Tempat mereka belajar kasih sayang, nilai, dan akhlak. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, kepada para komite RA Anak Harapan, kepala sekolah, serta dari yayasan dan seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi langkah awal membangun sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua. Akhir kata, mari kita buka acara parenting ini dengan penuh semangat dan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan dan memberi kelancaran serta manfaat sebesar-besarnya pada kegiatan hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya Ketua Komite RA Anak Harapan Batam. Baiklah ya Bunda yang berbahagia, pada pagi hari ini sampailah kita pada acara yang sudah sama-sama kita tunggu, yaitu seminar parenting yang bertema peran orang tua dalam membangun kesiapan psikologi anak menuju SD, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Mbak Dia Pramesti. Kepada Mbak Dia Pramesti, saya persilakan. Masya Allah, terima kasih MC kita yang luar biasa, Bunda Anum ya. Baik, mohon izin Bapak Ketua Yayasan dan juga Bapak Ibu, narasumber dan juga seluruh wali murid yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini atas izinnya kita semuanya berkesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga dalam keadaan bahagia insya Allah di tempat yang sangat luar biasa, di musola yang sangat indah dan begitu nyaman di keluarga besar Ulil Albab pada kesempatan hari ini. Dan selawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin narasumber kita ini luar biasa, beliau sedang berdiskusi juga sepertinya, asik sekali. Tapi ya, Bapak dan Ibu mohon izin sebelum kita mulai, saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu saat ini sedang dalam keadaan bahagia. Sedang bahagia Bapak Ibu? Kenapa penting? Karena dalam kita menuntut ilmu dan menyerap berbagai positive insight, kita harus dalam keadaan bahagia dan ikhlas. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk menyerap apa yang nantinya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Bapak Ibu mohon izin, mungkin kita sepakati dulu bahwa anak adalah aset yang sangat berharga. Anak adalah segala-galanya bagi kita sebagai orang tua. Sepakat Bapak Ibu? Tentu kita akan melakukan segala
segala hal yang terbaik demi masa depan anak yang sangat kita harapkan menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti pada orang tua, kemudian juga punya kualitas iman dan takwa yang baik, dan kelak bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Namun tentunya di tengah perjalanan kita sebagai orang tua tidak jarang kurang mempunyai bekal yang cukup, keterbatasan ilmu, atau mungkin juga bahkan kita sendiri belum punya sikap yang siap untuk menghadapi masa transisi pertumbuh kembangan anak kita dari mulai usia masih kanak-kanak sampai dengan menjelang ke jenjang sekolah dasar. Nah, hari ini kita perlu apresiasi kepada komite dan juga pihak ulil albab tentunya yang memberikan dukungan luar biasa, sehingga hari ini kita punya kesempatan untuk menimba ilmu dari kedua narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mempunyai bekal yang cukup dan juga wawasan bagi orang tua untuk mendampingi putra putri melewati masa transisi dari mulai di RA menuju ke sekolah dasar. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana tahapan perkembangan anak, termasuk bagaimana strategi komunikasi positif yang tepat bagi kita sebagai orang tua mendampingi putra putrinya dalam hal menuju ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain itu juga bagaimana nantinya kita akan mendapatkan informasi apakah dimungkinkan ada kolaborasi positif antara pihak sekolah dan juga kita sebagai orang tua untuk membersamai tumbuh kembang anak-anak kita sehingga punya kemandirian yang cukup untuk dapat bersekolah di SD dengan mengikuti berbagai pola dan terapan yang diterapkan oleh pihak sekolah dengan sangat baik dan dengan hasil yang memuaskan. Karena Bapak Ibu, sekolah bukan sekedar akademisi saja, bukan hanya soal nilai saja, tapi juga sebuah perkembangan mental dan psikologi yang baik dari anak-anak kita juga penting untuk kita perhatikan bersama. Baik, untuk itu langsung saja silakan Bapak Ibu kita perhatikan betul seperti apa, dan nanti akan ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan nanti bisa mulai dicatat pertanyaan apa yang nanti akan dipertanyakan pada kedua narasumber yang sudah tidak sabar lagi ingin menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Hari ini untuk pertama kali kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama. Yang terakhir kami bertemu di hutan ya Bu ya, Bu Weni. Kami bertemu di wilayah Panbil, di Panbil Eco Park dalam diskusi juga bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka saat itu. Baik, beliau sudah tidak asing lagi di dunia perpsikologian Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, karena beliau juga cukup banyak mengemban jabatan penting. Tadi sudah disampaikan di awal, beliau adalah seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Alabros Batam, kemudian juga penanggung jawab Happy Consultant Psikolog, juga tentunya Iradat Consultant EAP Counselor. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita pertama. Mohon izin ya Bu, waktunya 60 menit, oke? Dan kita berikan tepuk tangan semangat tentunya untuk narasumber kita Ibu Weni Nur Anissa, SPSI Psikolog. Monggo silakan. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kapal kita agak oleng ini kayaknya. Lebih banyak sebelah sini ya. Tapi diapresiasi dulu buat bapak-bapaknya yang menyempatkan waktu untuk hadir ya. Karena judulnya parenting siapa? Bapak Ibu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang sedang ada aktivitas atau ada kegiatan atau ada pekerjaan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih sudah berada di sini untuk kita sharing ya sebenarnya ya. Sharing bagaimana kemudian kita melihat sesuai judulnya sebuah kesiapan gitu ya, sebuah kesiapan. Tapi ada satu hal yang mau saya highlight dulu. Ibu-ibu, Bapak ada bawa pena sama pena ada ya, kertas ya. Oh dikasih ya seminar kit ya. Ada. Alhamdulillah. Baik. Jadi ketika kita ingin membahas
siap sekolah atau belum? Sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah ayah ibunya siap atau enggak? Gitu ya? Oke. Nah, jadi itu yang akan kita coba untuk clear out dulu. Baru kita akan yakin juga, oh iya, anak kita siap memang. Gitu ya? Nah, sepakat nggak? Sepakat ya? Oke, jadi kita coba siap dulu ya. Next. Jadi kita kenalan dulu ya. Tadi udah dikenalin sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah ada di slide soalnya. Kakak ya? Nggak apa-apa. Nah, kita hanya mau slide. Oke, saya Weni Nur Anissa, SPC Psikolog, bisa dipanggil Bu Weni. Saya lahir dan besar di Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang orang Sunda juga? Ada? Ada beneran? Ada, alhamdulillah. Nanti ya kita ngobrol ya. Saya senang banget kalau ada orang sama-sama orang Sunda, karena perantau ya, sama-sama perantau. Ini perantau awet sih saya sebenarnya, karena di Batam saya dari 2003. Ada yang sama dari 2003? Enggak ya, ini milenial dong ya, paling ini berarti ya generasinya ya. Nanti kita bahas juga mengenai generasi ya. Oke. Usia saya 47 tahun. Saya kuliah di Undip di Semarang, kemudian lanjut di Gajah Mada, Yogyakarta. Saat ini berpraktek sebagai psikolog di Rumah Sakit Al-Bros Batam dan konsultan layanan psikologi di Alpha Happy, dan juga memang menjadi EAP counselor untuk EAP itu Employee Assistance Program. Jadi itu untuk yang di ranah atau area industri atau perusahaan. Kemudian ini hobi saya nyanyi dan organisasi. Jadi nanti nggak cukup sih. Nah, jadi saya kalau pegang mic itu kalau ngoceh begini ya nyanyi-nyanyi lah ya. Plus ngomel terakhirnya ya. Oke. Status saya menikah, anak saya ada 3. Yang pertama 20 tahun, yang kedua 16 tahun, dan dapat bonus 1 masih 6 tahun. Ikutan di sini tuh. Namanya juga. Ya. Ini organisasi yang saya ikuti di Kepulauan Riau karena saya dari 2003 di Kepulauan Riau. Jadi memang bagaimanapun berprofesi berkarya di bidang psikologi harus melalui organisasi-organisasi ini. Ini pengalaman kerja saya dan pengalaman praktek. Untuk 5-6 tahun terakhir saya memang banyak di kasus klinis anak remaja dewasa sampai lanjut usia, konselor pernikahan dan konselor pranikah. Itu yang paling banyak di beberapa tahun terakhir. Oke. Nah, jadi kita akan coba udah ada ya yang kertasnya ya. Nah, pemanasan dulu, kita pemanasan. Karena tadi kita sudah berkomitmen. Selama ayah dan ibunya siap, insya Allah anaknya siap. Ya, oke. Tuliskan, nggak usah lama-lama ya. Nanti ininya ya. Pokoknya apapun yang pop-upin di kepala, ayahnya ikutan. Oke. Apapun yang pop-upin di kepala, ketika saya menyebutkan satu kata, langsung tulis apapun yang ada di kepala ya. Wakil aja dengan beberapa kata. Ya, oke. Saya akan menyebutkan satu kata. Katanya yang pertama adalah saya. Langsung tulis. Saya itu aku, dirinya sendiri ya, ayah bunda. Langsung satu kata yang mewakili diri sendiri. Tulis langsung ya. Yang mewakili diri sendiri. Saya menyebutkan saya. Ibu-ibu nyebut juga ya. Ayah bunda nyebut juga. Saya langsung tulis. Sudah? Kenapa Bun? Oke, bingung? Oke. Kata yang kedua, suami. Tulis langsung. Suaminya kenapa ya? Ya nggak tahu kan, cuma dia tahu. Oke. Yang ketiga, anak saya. Langsung tulis. Sudah? Ada yang mau mewakili atau bersedia? Ketika ada kata saya atau aku, saya, yang ditulis apa? Seorang ibu. Oke, ada lagi? Ya? Profesinya. Oke. Pekerjaannya maksudnya?
Pekerjaannya apa Bu? Oh jadi pas tulis saya dan langsung tulis pengusaha. Oke, ada lagi? Ada lagi? Luar biasa. Oke, ada lagi? Cantik. Oh dia ikut sana. Ikut tulis. Cantik, semua cantik. Yang ganteng sebelah sini. Kita cantik tentu ya. Oke. Ada lagi? Semangat. Terus? Ada lagi? Yang beda? Atau sama semua? Hah? Berharga. Ada lagi? Mandiri. Siap. Hebat. Kuat. Semangat juga. Oke. Baik hati. Ada? Area belakang? Penyayang. Oke. Ada lagi? Pembelajar. Oke. Ya udah, kita pindah ke berikutnya ya. Yang kedua apa tadi? Suami. Oh, kenceng banget tuh. Oh, ini yang kenceng pasti suaminya nggak ikut. Oke. Oke. Suami, tadi yang tertulis apa? Baik, superhero. Partner segalanya. Ada lagi? Ya? Kenapa? Oh jauh. Oh LDR Bu. Ah ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Langsung ya sama nama ya. Oke. Ada lagi? Imam. Oke. Terus yang ketiga kita tunggu dulu ya. Oke, karena ada bapak-bapak di sini. Ya. Bapak-bapak berarti pertanyaan yang kedua langsung tulis ya, karena saya cuma ngasih waktu 2 detik. Istri, tulislah. Udah, udah ditulis. Ya udah, Pak, monggo udah ditulis katanya. Iya, ya, tadi saya tanya istri terus bapak kepikir apa langsung kok apa gitu. Kayaknya di WA apa soalnya? Monggo Pak. Ibu yang terbaik untuk anak-anak. Ibu yang terbaik untuk anak-anak. Berapa kata itu ya Pak ya? Oh ya oke. Nulis ya? Cantik. Oke. Partner. Oke. Ini karena sedikit Pak, terpaksa saya harus tanya semua. Monggo. Wonder Woman. Ya. Terbaik. Ini terpaksa saya tanya juga, kalau bisa ya ini. Tapi ini harus di skip. Boleh Pak? Apa? Super katanya. Bisa dia saya hiperaktif. Multi skill katanya ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Baru kita mengenai anak ya. Yang pasangannya ada di sini. Ada ya? Oke. Kita tes. Enggak ya. Berarti pertanyaan yang ketiga. Ketika tadi saya bilang yang ketiga adalah anak. Ya. Solih. Isi Pak. Suaminya? Aktif. Oke, ada lagi? Yang pasangannya? Apa pasangannya Pak? Aduh, oke siap. Itu nulis juga. Nulis, ya, anaknya. Tadi pas saya bilang anak itu nulis apa? Ceria. Pintar dan aktif. Berapa lagi? Pasangannya, yang ada pasangannya. Cantik dan soleha. Ibu mana? Suami. Alias. Tadi pas saya bilang anak, tulisnya apa Pak? Cantik dan apa? Kalau anaknya ada 2. Oke. Siapa lagi yang belum? Yang belum kena giliran. Ini Pak, karena ini populasi aja nih ya, jadi ketanya Bapak. Imut, suami istrinya? Hah? Nggak datang? Oh, Bapak mewakili. Oh, oke. Siapa yang belum kena? Belum kena. Anugerah. Ibu mana Bu? Bu. Iya Bu, tulis apa Bu? Hebat. Anugerah dan hebat.
Kalau ini saya skip ya, saya nggak nulis soalnya. Monggo. Anak tadi? Oh ada 3? Ya udah boleh lah. Anaknya ada 3, oke, yang tercetus di kepala pas saya anak 3 gitu ya. Oke, 3. Istrinya, ayo Mbak Anu. Tadi yang tertulis, kalau suami tulisnya 3. Saya jumlah, gitu. Soalnya orang teknik ya, jumlah, monggo. Jadi tanggung jawab, oke. Yang lain yang kebetulan hari ini datang sendirian ya, karena suami sedang beraktivitas, monggo. Ketika tercetus anak itu apa? Amanah, kesayangan, ya, buah hati, penerus, ya, aset. Oh ya, tadi kan sudah dijelasin ya. Mbak Dia juga tadi udah bilang aset ya, aset tapi hidup ya. Aset. Kalau di kan perusahaannya aset bergerak tidak bergerak, ya aset bergerak hidup pula gitu ya. Makanya kenapa ada seminar hari ini kan, gitu ya. Jadi karena saya juga orang tua dari 3 anak, maka kembali ya kita akan sharing bahwa ketika kita kemudian memfokuskan diri pada topik-topik anak, bisa macam-macam sebenarnya yang keluar. Cuman gue ini nyonya cuma 1, gitu ya. Kalau boleh sih sebenarnya pengen banyak banget yang ditulis gitu ya. Karena tadi anak itu memang tadi ya amanah, ya tanggung jawab, ya semua yang tergabung mengenai anak itu luar biasa ternyata gitu ya. Nah, tetapi kenapa masih bimbang? Ya nanti kita akan bicara di bagian yang kenapa bikin deg-degan tadi ya kata ibu kepala sekolah TK-nya ya, deg-degannya kepala sekolahnya karena nanti ada observasi di SD, jadi deg-degan ya. Tapi katanya masih ada waktu 6 bulan, jadi ayo kita coba obrolin ya, bagaimana ternyata kita mempersiapkan diri kita sebagai orang tua agar anak juga siap gitu ya. Anaknya deg-degan nggak? Ada yang pernah nanya sama anaknya mau observasi nanti di SD, deg-degan nggak? Oh enggak, yang deg-degan ibunya adalah ayahnya deg-degan? Ayah lumayan, gitu ya, karena berbeda. Laki-laki sama perempuan berbeda ya processingnya ya. Oke, next. Mari kita, jadi kita akan mulai dari diri dan keluarga, ya. Mungkin sebenarnya kalau saya lihat tadi intip sedikit judulnya Bu Yuliana adalah panduan tadi ya, persiapan masuk SD. Nah, jadi mungkin nanti dari situ agak lebih tergambar ya, karena ternyata yang dipersyaratkan untuk masuk SD Al-Bab itu apa, gitu ya. Nah, tapi kita harus siap dulu bahwa diri kita ini satu punya karakter. Ya, diri kita nih sebagai orang tua, ayah dan ibunya masing-masing membawa karakter. Jadi yuk siapin juga, karena karakter tidak bisa kita rubah berdasarkan panduan SD tadi, gitu ya. Nah, oke. Tapi kita boleh menyesuaikan, gitu ya. Maka kenali diri kita dulu, evaluasi diri dulu, baru sesuaikan. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang 100% bisa masuk sebenarnya ya. 100% dalam arti, oh iya, memenuhi syarat semua, karakternya juga memenuhi semua gitu ya. Enggak, karena apa? Karena beda-beda. Nah, tapi ada standar minimum gitu katanya ya. Standar minimum yaitu adalah tahap perkembangan anak itu sendiri. Ya, jadi itu yang kita akan coba jadikan sebuah panduan yang lebih statis, yang lebih umum dulu sebelum masuk ke dalam sebuah lembaga. Karena kalau lembaga salah satunya namanya sekolah, ya tentunya mempunyai standar. Karena ya sekolah, gitu ya, namanya juga sekolah. Nah, tapi sekolah yang pertama tentunya adalah di rumah ya, mungkin yang sudah Bapak Ibu jalani juga. Kemudian kenalin karakteristik keluarga. Ada nggak yang pernah mungkin kayak anaknya itu ingin sesuatu, terus dia bilangnya boleh lah ma, anak saya tuh gitu, boleh lah ma, temanku juga boleh, gitu ya, boleh kok. Karena saya minta kemarin, mau beli mukena, oh iya kan udah ada mukenanya, iya mau ganti, oke. Terus tapi mukenanya punya yang bergambar,
dari sekolah sudah dikasih tahu bahwa mukena bergambar itu tidak diperkenankan. Jadi bawalah mukena yang polos, gitu ya. Tetapi temanku ada yang bawa. Karena kan yang disebutkan itu mukena yang berkarakter itu nggak boleh gitu ya. Nah, ya udah sekarang coba dia tanya yang berkarakter itu artinya dia tahu nggak tahu lah, pokoknya ada gambarnya. Kata dia gitu ya. Ya udah gambarnya apa? Apa ya? Apa dong? Hello Kitty nggak boleh. Labubu nggak boleh. Sekarang ini coba lihat di sekolah itu temannya bawa mukena bergambar itu gambar apa? Nggak tahu lah. Karena dia memang yang lihat. Besoknya dia tanya lagi, dia minta lagi. Karena memang belum dipenuhi soalnya ya. Kayak nanti tanya dulu lah sama Miss Titin, sama gurunya maksudnya. Oke. Oh ya udahlah, kayaknya kalau bunga boleh. Nah, kalau bunga boleh. Kan karakter itu ya karakter, kan ada karakter. Tapi kalau bunga boleh ya, kalau bunga boleh. Berarti dia menanyakan atau dia mungkin melihat kembali gitu ya. Karena mamanya memang nggak mau kasih. Nah, kalau misalnya memang belum jelas gitu ya. Oke, kira-kira. Nah, jadi anak-anak itu kadang-kadang membandingkan atau seringnya membandingkan karena yang mereka lihat itulah yang mereka rekam gitu ya. Nah, itu juga sama. Mau pergi ke sana ya, kalau anak yang udah masuk SD nih, ke sana kaliannya terlalu jauh jadi nggak usah ya. Tapi temanku boleh gimana maksudnya boleh sama mama papanya? Oh gitu, ya udah duduk dulu. Mama papanya siapa? Mama papanya ini, mama papa kan ini, iya. Terus temannya mama papanya mana? Ya di rumahnya lah. Gitu ya. Nah, tanamkan bahwa memang ayah ibunya juga berbeda. Itu maka kemudian peraturan di dalam rumah itu juga boleh berbeda. Ya, nanti persiapan masuk sekolah adalah bahwa di sekolah juga ada peraturannya. Maka kita akan tahu ya, anak-anak sudah tahu yang namanya peraturan. Gitu ya. Karena di sekolah semuanya pakai peraturan ya. Gitu ya. Nah, jadi karakteristik keluarga kita itu apa? Jadi kita kenali dulu. Baru tetapkan tujuan. Oh, saya dan suami menginginkan pendidikan yang seperti apa untuk anak saya. Karena udah kenal. Oh, anaknya kayak gini. Kalau misalnya disuruh belajar itu senangnya lari-lari, tapi kalau ditanya tetap aja dia tahu. Gitu ya. Ada juga anak yang memang anteng duduk belajarnya, gitu ya. Nah, bagaimana mereka mengartikan belajar itu sendiri? Gitu ya. Nah, jadi kita tetapkan tujuannya, baru tetapkan prioritas. Jadi kalau prioritas itu berarti kita mengambil beberapa tujuan yang paling penting saat itu. Boleh prioritas berubah? Boleh. Ya. Jadi tidak perlu ini sekali, maksudnya satu sekali dengan prioritasnya. Karena memang akan berubah seiring berjalannya usia anak. Next. Kenapa saya membahas dari pernikahan dulu? Karena anak dari mana? Dari kita ya, nggak datang tiba-tiba ya. Nah, oke, maka yuk seperti pertanyaan saya di awal bahwa kalau orang tuanya siap, insya Allah anaknya siap. Maka yuk kita mencoba untuk melihat kenapa? Karena ini sangat penting. Bagaimana anak-anak melihat kita, orang tuanya di rumah. Karena yang paling lama tentunya di rumah ya. Karena kalau SD masuk berapa tahun? 6 tahun ya Bu? 6 tahun minimumnya. Kalau sekolah negeri harus 7 tahun. Nah gitu ya. Maka standar itu ditetapkan pasti dengan pertimbangan tertentu, gitu ya, dengan alasan tertentu. Kenapa pernikahan menjadi penting? Karena ini yang tadi dasarnya, fondasinya anak-anak memang melihat kita, orang tuanya. Ya. Nah, jadi ini adalah pernikahan dan karena pernikahan maka muncullah yang namanya parenting, gitu ya. Karena pernikahan itu adalah ikatan lahir batin. Ini ada undang-undangnya ya, apa itu ya? Kemudian pernikahan yang berkualitas bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Kenapa? Karena sekolah membutuhkan fisik dan mental, ya. Maka itu yang akan dipelajari anak dan menjadi fondasi untuk anak. Ketika kita kemudian menempatkan anak kita di lingkungan yang baik, ya. Kemudian hubungan pernikahan yang baik terindikasi dengan peningkatan harapan hidup individu. Anak-anak kita itu hidup di era atau zaman yang sudah lebih luar biasa ya. Berkembang secara gizi semua lebih baik gitu ya daripada orang tuanya saya yakin ya. Nah jadi mereka itu jelas-jelas lebih aktif, lebih cerdas, lebih adaptif sebenarnya. Hanya kita orang tuanya yang kadang-kadang sebenarnya tetap di situ aja gitu ya. Karena memang beda generasi ya. Soalnya ya itu yang perlu kita pahami juga. Next. Pernikahan dan parenting pembentukan ikatan emosional dan adaptabilitas dalam merespon masalah yang di dalamnya ada kaitannya dengan pembelajaran mengenai aturan dan norma. Tadi ya, karena di sekolah pasti ada aturannya. Ya. Tapi kita juga
ya. Jadi sedini mungkin memang mereka belajar mengenai itu, termasuk diantaranya mengenai pengasuhan anak, ya. Karena itu yang akan kita lakukan secara terus-menerus, ya, sampai anak kita mencapai usia, karena kategori anak itu adalah sampai dengan 12 tahun, ya. Baru 13 masuk remaja, nanti 18 masuk dewasa awal. Nah, yang berarti di sini kalau anak-anaknya baru mau masuk SD, saya juga baru masuk SD ya, tapi saya X, generasi X. Berarti paling banyak generasi apa nih di sini? Y ya, milenial ya. Paling banyak milenial ya. Anaknya berarti generasi apa? Alpha. Udah kelewat atau keselang sama generasi Z ya, Gen Z ya. Sudah satu generasi terlewatnya. Maka ada perbedaan? Ada perbedaan. Ya, oke. Kita mulai dulu ya. Saya tanya barusan sama panitia, sesi mendongengnya sudah mulai ya? Boleh. Yang anak-anaknya mungkin sudah bisa ikut sesi mendongeng? Iya. Dan lainnya boleh? Dia ikut mendongeng ya? Di sana ya? Sama teman-teman ya? Oke? Ya. Ya. Ikut mendongeng itu sama bunda. Ibu juga ikut, ibu ikut aja. Boleh ikut aja. Ada anaknya yang lain? Karena saya di info panitia, daripada anaknya main handphone, boleh. Silakan ada sesi mendongeng. Ayo ya, iya sama ibu. Ayo nak, permisi ya. Pendongeng dan mewarnai apa? Sorry ya. Oke, mengenai generasi kita lanjutkan. Karena kita mau ngomongin mereka, Untuk anak-anak dengan daya tangkap yang baik itu nanti dibahas juga soalnya. Oke, Mama tadi ngomongnya apa? Anaknya pembahasan kayak saya. Oke, nah mengenai generasi kita perlu memahami bahwa perbedaan ada, tapi persamaan juga ada. Betul nggak? Yang lebih kebayang bedanya apa samanya? Bedanya. Jadi yang samanya nggak kebayang. Apa yang samanya kira-kira? Dari generasi manapun ya, atau generasi apapun ya. Samanya apa? Nggak kebayang ya? Udah bedanya aja dulu deh. Atau bapak-bapak kebayang? Persamaan antar generasi? Ibu-ibu? Persamaan. Persamaannya? Gak ada ide? Perbedaannya dulu deh, perbedaannya. Usia yang pasti ya. Pola pikir, apalagi? Tahanannya ya. Ada yang tahan banting, ada yang enggak gitu ya bedanya. Apalagi bedanya? Emosinya beda. Oke. Apalagi? Karakter, oke. Apalagi? Emosinya beda, usianya jelas beda ya. Tadi situasi yang dihadapi juga berbeda, gitu ya. Samanya apa? Semuanya sama. Faktornya ada 3. Secara fisik, lahiriahnya, kemudian secara psikologis, kemudian secara sosial. Tidak ada perbedaan. Jadi samanya semuanya sama. Ada faktor fisik, psikologis, sama sosial.
Tidak ada satu generasi pun yang tidak berkaitan dengan orang lain. Yang hidupnya selalu berkaitan dengan orang lain. Yang makhluk sosial sama ya. Makhluk fisik ya. Makhluk psikologis sama. Makanya tadi ada perbedaan emosi, betul. Ada perbedaan karakter, betul. Tapi apakah kemudian perbedaan tersebut menjadi penghalang? Tidak bisa masalahnya soalnya ya. Nggak bisa kita delete soalnya. Ya. Nah, maka kita akan melihat yang lebih serupa dulu, bahwa kita punya faktor fisik, punya faktor psikologis, punya faktor sosial. Ya, secara fisik ya ayo kita coba perhatikan fisik. Kemudian secara psikologis ya diperhatikan secara psikologis, gitu ya. Nah, maka generasi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kita betul-betul terbawa dari apa yang memang sudah kita alami. Ada yang salah mengenai itu tidak ada juga sebenarnya, karena itulah hidup kita. Kita nggak bisa tukaran soalnya ya. Lu masa lalu gue tukaran deh sama mamanya siapa, gitu, bapaknya siapa, gitu ya. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, gitu ya. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang biasanya mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak kita, ya. Padahal beda generasi, tentunya jadinya berbeda, cara-caranya berbeda, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat sebetulnya hal-hal apa yang berbeda dan memang bisa diselaraskan, gitu ya, supaya kita siap apapun sebetulnya yang dihadapi oleh anak, tidak hanya sekolah, gitu ya. Karena sekolah ini umurnya berarti 5 tahunan ya, anak-anaknya ya, 5 tahun, nanti masuk 6 tahun, nanti dia maju 7 tahun, maju terus, gitu ya. Jadi kita memang terus menerus sebenarnya diperlukan untuk melakukan persiapan terus saja, gitu ya, sampai insya Allah sampai tanggung jawab ini memang diberikan sama Yang Maha Kuasa, ya kita lakukan ya. Next. Nah, jadi memiliki 2 aspek, ada parental support, ada parental control. Nah, kayak tadi ada yang disebutin, oh iya, supaya tenang, supaya aman gitu ya. Ya udah, kalau rewel dikasih handphone aja. Kayak gitu, mudah-mudahan enggak ya, enggak begitu semua ya, karena itu yang disebutkan tadi adalah memang fenomena-fenomena khusus yang mudah-mudahan sebenarnya untuk generasi milenial dan generasi Z itu sudah mulai dipahami sih ya sebenarnya ya. Nah, jadi parental support ya, relasi yang hangat dan penuh kasih sayang. Betul. Iya Bu, tapi kan istilahnya tuh nggak tega, misalnya gitu ya. Saya juga punya pekerjaan, misalnya ya, ada yang ibu bekerja, dua-duanya bekerja, ayah ibunya, misalnya gitu ya. Jadi ya udah, bentuk relasi hangat dan penuh kasih sayang itu diterjemahkan dengan cara berbeda, gitu ya. Karena apa? Karena hasilnya atau outcome-nya cepet, kan gitu ya. Maka itu cepet aja kasih, karena cepet tuh, diamnya cepet, gitu ya. Karena kita maunya cepet, nah gitu ya. Nah, tapi giliran anaknya belum siap, kita mau siapnya cepet-cepet, nggak bisa juga, gitu ya. Ternyata itu juga butuh persiapan. Jadi bijak-bijak aja, karena sebenarnya yang beli kan kita juga ya, gadgetnya. Anak kan udah bisa beli ya, pakai tabungannya dia sih, iya betul pakai tabungannya dia, tapi yang beli siapa? Karena dia belum boleh beli, gitu ya. Yang beli kita. Berarti keputusan untuk menyediakan adalah keputusan siapa? Kita. Jadi bertanggung jawab atas keputusannya, bukan dia yang bertanggung jawab atas gadgetnya itu, bukan ya? Belum soalnya, belum bisa bertanggung jawab. Kemudian ada parental control namanya. Nah, di situ letaknya. Yang paling sulit adalah memang parental control ini, karena butuh komitmen. Kalau sekali dia diajarkan mengenai satu aturan, minimum 90 hari secara berturut-turut, setiap hari diingatkan, itu baru pembiasaan. Untuk menanamkan sebuah kebiasaan baru. Jadi kalau baru sehari 2 hari terus give up, nah yang nggak siap siapa balik lagi? Orang tuanya. Belum siap, berarti sebenarnya memberikan sebuah peraturan-peraturan yang menurut kita, menurut hemat kita bermanfaat sebenarnya kalau kita terapkan peraturan ini. Jadi kalau masih peraturannya mah gampang, konsistensinya yang sulit, ya. Nah, karena apa? Ya tadi, karena kita juga manusia ya, bukan malaikat, nggak sempurna ya. Ya. Oke, nah jadi cobalah untuk bisa memahami bahwa kita mensupport iya, penuh kasih sayang dan kehangatan iya, gitu ya. Tapi memang kita harus menerapkan juga parental control karena ada penanaman nilai. Karena nanti yang diajarin di sekolah itu semua ya. Nanti anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya, duduknya di sini ya, dipisah. Laki di sini, perempuan di sini. Anak perempuan menggunakan jilbab ya. Nah, jadi yang sholat anak perempuan di belakang ya, itu semua menanamkan aturan. Setiap hari aja dilakukan. Jadi maka kita akan juga mempersiapkan diri bahwa kita akan mencoba peraturan itu juga setiap hari.
gitu ya. Nah, jadi parenting itu bukan hal yang mudah. Kalau ada sekolahnya, ada sih kalau sekarang ya. Sekarang ada untuk beberapa platform digital juga cukup banyak. Nah, tetapi balik lagi bahwa yang real kita hadapi itu kadang-kadang berbeda dari apa yang diajarkan gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada satupun yang sama, pasti beda anak itu ya. Yang anaknya tiga-tiganya pasti beda, gitu ya. Nah, jadi ya kita coba lihat kedua aspek ini bahwa kita yang mensupport dengan tanggung jawab dan komitmen. Karena anak ini harus belajar hal-hal yang memang dia tidak tahu. Berarti umurnya rata-rata berapa? 30-an lah ya minimum ya. 30-an, 40-an. Anaknya umur berapa? 5 tahun. Yang paling gede deh mungkin kalau anak saya yang satu udah dewasa. 8 tahun ya. Jadi kita udah hidup berapa? 30-an tahun lebih. Anaknya baru hidup berapa? Ya baru 5 tahun itulah dia hidup. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk berpikir seperti kita. Nah, itu sulit. Kita yang sudah hidup lebih lama ya bisa menyesuaikan dengan mikir seperti dia, lalu memunculkan sebuah solusinya. Oh, kakak gitu maksud kakak. Oh, gini. Adek tadi belum cerita yang ini. Kalau adek tadi cerita seperti ini, mungkin ibu, umi, bunda akan berpikir berbeda. Nah, itu ya. Itu nanti masuk dalam komunikasi. Maka kita coba lihat dia tuh mikirnya apa. Karena jelas mikirnya anak-anak itu beda sama kita. Ya, kita nggak bisa bisa. Kan udah tahu, kita suka gitu ya. Kan udah kasih tahu kemarin gitu. Semacam nempel 1 hari gitu. Enggak, ya tadi 90 hari. Betul. Kecuali ada problem lain ya, nanti dari perkembangannya. Oke, next. Jadi komunikasi itu verbal dan non verbal, ya. Maka tadi kita harus pahami. Kadang ada beberapa yang konsul, saya nggak tahu Bu, dia tiba-tiba begini, dia tiba-tiba begitu, nggak tahu itu dari mana. Oke, kalau ibu saja tidak tahu, saya tidak bisa membantu. Ya kan saya nggak di rumah sebenarnya, gitu ya. Nah, coba cari tahu bahwa perubahan perilaku ini atau perubahan karena komunikasi itu verbal dan non verbal. Dilihat perubahannya ketika ada sesuatu situasi kah, misalnya rata-rata sih biasanya memang karena ada pengaruh pihak lain ya. Karena yang di rumah itu kan tidak hanya ibu dan bapak. Ya, biasanya apalagi yang ibu bapaknya bekerja, pasti anaknya ada pengasuh atau ada orang dewasa lain yang bertanggung jawab di rumah, gitu ya, entah asisten, entah mungkin keluarga, kakek dan nenek, misalnya itu ya. Maka perubahan-perubahan itu perlu kita telusuri dari situ, gitu ya. Jadi ketika bapak sama ibu sudah bilang nggak tahu, yaudah kita cari tahu. Itu kuncinya, ya. Nah, kemudian kita komunikasikan sama anak. Memang nggak gampang komunikasi sama anak-anak ya, itu kan soalnya baru segitu umurnya, gitu ya. Kita paksain jadi dewasa juga susah gitu. Karena di ruang konsultasi ada juga yang konsultasi bingung karena anaknya dewasa banget ngomongnya. Nah, ada yang gitu ya, mungkin yang pernah dengar ya. Itu bingung juga memang, gitu ya. Makanya kita coba melihat dari bahwa komunikasi itu verbal dan verbal merupakan proses pertukaran informasi bertujuan untuk mempengaruhi, memberi informasi, mengekspresikan harapan, emosi dan kepribadiannya. Gitu. Jadi pola komunikasi kita itu sebenarnya sama, dari core-nya atau dari dasarnya itu sudah sama. Nah, coba salah satu monggo. Ibu menganggap atau misalnya mengconsider dirinya introvert atau extrovert. Kalau milenial pasti familiar dengan itu. Kenapa? Ambivert katanya ya, yang baru-baru ini yang muncul ya. Oke. Consider diri sebagai introvert atau extrovert. Ambivert adalah penyesuaian. Bahwa si introvert itu bisa berubah menjadi extrovert atau ambivert tidak bisa. Sama, sebaliknya tidak ada yang bisa berubah tapi bisa menyesuaikan. Makanya seperti ada yang ambivert gitu ya. Jadi ketika ada situasi yang diperlukan, si introvert itu memang berbicara ketika diperlukan. Itu sudah high function. Si extrovert kemudian bisa mendengarkan pada satu situasi yang dia butuh untuk mendengarkan, dia high function sebagai extrovert. Jadi tidak perlu merubah diri menjadi extrovert atau merubah diri sebaliknya jadi introvert. Karena nggak bisa, stres nanti, gitu ya. Nah, tapi bisa menyesuaikan seperti yang digambarkan oleh seorang ambivert, bahwa pada situasi yang dibutuhkan saya berbicara, pada situasi yang lain ya saya mendengarkan. Itu untuk komunikasi ya. Anak-anak juga sama.
kan ayah ibunya kita ya. Jadi kurang lebih mereka kayak siapa? Kayak kita ya. Nanti kalau Mas Lucu berlaku sesuatu, ih kayak papa banget ya. Ini papa banget ini ya, gitu kan. Nah, terus gue nanti bapak gitu dari mama ini mama ini, anak mama gitu ya. Nah, kenapa? Itu normal aja sebetulnya. Iya dong, kan anak kita ya. Bukan yang lain ya. Anak kita itu normal bahwa mereka memiliki turunan karakter dari kita. Apapun yang membuat kita nyaman anak itu. Kita tidak perlu merubah dia menjadi karakter yang baru gitu. Enggak juga. Tapi adalah memunculkan atau menumbuhkan karakter-karakter penyesuaian. Kalau di sekolah karakter apa Bu? Sekarang Bu? Karakter Pancasila ya, di kurikulum yang terbaru ya. Nah, itu karakter-karakter yang dibangun lagi atau dibangun terus-menerus. Kenapa? Karena generasinya jalan terus ya. Maka yuk kita coba pahami, oh ya karakterku begini, cara belajarku kayak gini gitu ya. Mungkin masih ingat. Kemudian kalau misalnya diajak komunikasi, kalau si ayah, si papa, abinya itu komunikasinya biasanya gimana? Bundanya, mamanya itu komunikasinya gimana? Ingat bahwa anak cuma belajar dari kita di 5 tahun usianya, kan lebih banyak sama kita ya. Sama gurunya berapa jam? Kalau TK 3 jam. Oh ini karena terpadu ya ini ya. 5-6 jam. 5-6 jam. Tapi ada 24 jam. Meskipun 6 jam untuk tidur gitu ya. Tapi tadi bahwa basic mereka tetap dari kita. Apapun yang membuat kita mudah untuk belajar, itulah cara anak kita sebenarnya. Cuma dia udah nyampur soalnya. Dia yang plek-plek bapaknya, enggak plek-plek ibunya, karena dia udah agak campuran. Maka terimalah masing-masing. Oh iya, kan si papa sudah begitu. Mari kita lakukan sesuatu. Oh, kan si mama begitu memang. Mari kita lakukan sesuatu. Jadi yang paling sesuai adalah atau yang paling segera bisa dilakukan adalah menyesuaikan. Karena nggak jauh soalnya memang, nggak jauh-jauh amat. Tapi justru kenapa lebih advance? Karena medianya ada, tempatnya ada, nutrisi lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus semua. Jadi accelerate mereka, lebih cepat gitu, ya lebih cepat. Jadi ayo teman-temannya juga, gitu ya. Jadi di situ letak bagaimana kita berkomunikasi, mengkomunikasikan harapan, emosi dan kepribadian. Kita komunikasikan iya apa? Kalau diingat-ingat, nah saya ini mama papanya nih ngobrol. Kenapa dia memunculkan perilaku ini? Iya, mama juga ya kemarin waktu itu apa misalnya gitu ya. Ya kayak gitu juga ya. Bener lah Pak, anak kita. Gitu ya, bukan gitu ya. Nah, maka kenapa kita juga perlu ya udah kita terima bahwa tetapi dengan hal-hal yang bisa kita lakukan karena dia juga secara potensi memiliki biasanya ya. Kalau setelah kita ukur ya, karena kan itu membutuhkan pengukuran. Secara potensi mereka punya potensi semuanya, tapi masih apa tuh bahasanya? Masih raw ya, masih mentah. Belum jadi, kita kan udah 30 tahun, ya udah jadi, tapi dia belum jadi. Maka yuk, itu yang bisa kita accelerate dengan versi yang lebih optimal daripada versi ibu bapaknya. Tapi bukan beda versi ya, karena dia pasti sekitar-sekitar dia aja, nggak jauh gitu ya. Gitu ya, maka yuk kita coba lakukan terus-menerus komunikasi sebagai pasangan dalam rangka pengasuhan anak sehingga siap untuk menghadapi situasi apapun. Ya, karena situasi itu kita nggak bisa ukur ya. Kalaupun misalnya nanti ada observasi mengenai komponen-komponen yang dinilai oleh sekolah siap sebagai siswa untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Teman-temannya lebih banyak, gurunya beda-beda, gitu kan ya. Guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru lain-lainnya. Nah, jadi mereka akan menemui orang-orang yang berbeda. Gitu. Maka dengan komunikasi ini anak bisa menyampaikan pengalamannya, gitu ya. Next. Nah ini bahasa cinta. Ya, komunikasi ini soalnya sangat berkaitan dengan tadi karakter soalnya ya, kepribadian. Nah bahasa cinta ini adalah kayak bahasanya ya, bahan bakar dan toolsnya atau caranya supaya kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai pasangan dan mengenai anak-anak. Karena ini universal ya, semuanya punya bahasa cinta. Jadi kalau tahu bahasa cintanya apa, itulah yang
kita coba berikan dan dia pahami, ya. Nah sekali lagi, kalau ibu bapaknya sudah paham bahasa cintanya masing-masing, anak-anak tuh gak jauh beda bahasa cintanya sebenarnya. Cuma urutannya aja paling yang beda-beda ya, karena dia udah campur dari ayah ibunya. Kemudian ada teman-temannya baru, ada gurunya gitu ya. Nah yuk kita, jadi anak-anak yang memang senengnya belajarnya samping-sampingan, jadi bukan belajar hadap-hadapan, ya belajarlah samping-sampingan di rumah. Kalau di sekolah karena memang harus berhadapan, karena dia tidak belajar sendiri tapi belajar beramai-ramai. Tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana cara dia menyerap sebuah pembelajaran dengan lebih cepat. Ya kalau dia senangnya begitu ya, karena boostingnya tetap di rumah ya. Nah, karena nggak 24 jam juga sama gurunya gitu ya. Nah maka yuk kita coba menerapkan bahasa cinta ini. Kalau senangnya misalnya ya tadi ya, memang ada yang menerima hadiah, reward sama punishment. Ya itu harus dikelola juga. Anak-anak memunculkan perilaku-perilaku yang kita harapkan. Memang kita sangat perlu memberikan penghargaan atau hadiah. Ingat bahwa hadiah itu bentuknya tidak satu macam. Hadiah itu banyak sekali bentuknya. Ya, maka yuk kita terapkan. Terus yang jangan lupa yang tadi yang susah, kontrol dan konsisten. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Ya. Nggak tega memang gitu ya, sama kayak itu. Oke. Nah, tapi bahwa kita memahami bahasa cintanya mereka, kita akan tahu bahwa kadang-kadang mereka tuh yang memang terpengaruh emosinya, karena kita makhluk fisik, psikologis, makhluk sosial. Itu jadi diem gitu ya sekarang ya. Kenapa ya jadi diem gitu? Kenapa ya? Nah itu juga diterapkan pada ayah dan ibunya. Kalau perempuan sudah jelas ya, biasanya nggak diem, makin kelihatan gitu kalau misalnya ada sesuatu, dia diem banget gitu ya. Oke, next. Bahwa fakta mengenai atau poin penting mengenai bahasa cinta itu universal, sangat-sangat tanpa batas gitu ya. Karena kita yang menemukan. Kemudian ada kondisi low rate-nya, ada capeknya, ya. Maka karena kita tadi faktor individu itu ada yang faktor fisiknya, ya, jadi ada lelahnya. Psikologis juga sama, ada lelahnya ya. Kemudian kebiasaan itu adalah dari kebiasaan sehari-hari. Kita bisa menerapkan bahasa cinta itu dari kebiasaan sehari-hari, gitu ya. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata penghargaan, gitu ya. Kemudian pribadi dan unik, masing-masing bahasa cinta itu 5, tapi dominasinya biasanya yang beda-beda. Yang nomor satunya itu yang beda-beda ya. Nah, tapi ke bawahnya bisa mungkin ada yang sama, bisa beda. Ya, maka yuk kita temukan juga agar kita tahu bahwa mereka itu sudah dalam kondisi baterainya full ketika harus berhadapan dengan lingkungan yang lebih luas. Di rumah aman, nyaman pasti juga di sekolah. Karena dia sudah dilatih untuk mengekspresikan hal yang dia rasakan sama ibu dan bapaknya. Ya, bahasa cinta boleh dieksplor juga. Next. Nah, perkembangannya ada 3 ya. Nah, mungkin ada yang sudah baca panduannya yang masuk SD? Belum ya? Apa saja yang mau diobservasi atau standarnya gitu? Belum ya? Oke. Nanti mungkin dikaitkannya dengan paparannya Bu Iliana ya. Nah, perkembangan anak yang selalu menjadi utama adalah perkembangan kognitif, emosi, dan sosial. Kognitif tidak 100%, emosi tidak 100%, sosial juga tidak 100%, tetapi ini merupakan sebuah dinamika. Ya, fisiknya aman, nyaman, sehat, gitu ya. Psikologisnya juga stabil, gitu ya. Dia punya tempat ketika dia merasa kurang nyaman, punya tempat nanti untuk bercerita, untuk melakukan aktivitas, karena kadang-kadang dia tidak bisa mengekspresikan, bingung antara sedih, antara takut, antara apa itu masih bingung gitu ya. Nah, maka kita yang mengeksplor dan menjelaskan kembali kepada anak. Kemudian sosial, karena tadi dia harus mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan teman yang lebih banyak, guru yang lebih beragam. Nah, maka kenapa ada masa orientasi gitu nanti ya. Nah, di situ kenapa? Karena itu adalah proses adaptasi. Ya, oke, next. Nah, ini perkembangan kognitif yang secara umum ya. Perkembangan kognitif berkaitan dengan daya tangkap. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan misalnya IQ gitu katanya ya. Nah, tapi sekali lagi, tidak semuanya komponen tadi adalah 100% ya, tapi dinamika. Bahwa angka IQ mungkin bisa jadi penting untuk diketahui, tetapi bukan segala-galanya gitu ya. Nah, karena itu adalah yang genetiknya atau yang
modal secara genetiknya, gitu ya. Karena itu kan diturunkan, ya. Untuk beberapa anak memang berbeda jauh dari orang tuanya itu karena biasanya bisa dijelaskan, ya, setelah pengetesan. Nah, jadi kenapa kognitif itu penting untuk kita bahas? Karena tadi anak-anak belajar hal-hal yang lebih rumit daripada yang di TK, gitu ya. Nah, kurikulum di Indonesia termasuk yang boleh kita bilang luar biasa, gitu ya. Dan umum, semuanya dipelajari, gitu ya. Nah, tapi nanti pada tahap-tahap tertentu, tahap-tahap pendidikan tertentu, nanti seperti di SMA nanti sudah lebih merucut. Sekarang kurikulum sudah lebih adaptif, ya, bahwa anak itu juga memang berbeda-beda. Nah, tapi perjalanan menuju ke sananya nih, ya, karena modalnya pada usia anak. Nah, ini ada beberapa tahapnya. Bagaimana seorang anak secara kognitif berkembang. Yang pertama sensori motorik itu mulai dari bayi, ya. Jadi 2 tahap yang pertama itu 0 sampai 2 tahun, yang 3 dan 4 itu 3 sampai 5 tahun atau 6 tahun. Jadi tahapannya berbeda. Penuhilah apapun yang menjadi hal yang perlu dipelajari anak secara sensori dan motorik. Bayi, gitu ya. Nah, bayi itu kan perkembangannya juga cukup jelas, ya. Karena kita akan berfokus pada fisik kalau 0 sampai 2. 0 sampai 2, tapi pada umur 2 tahun, maka kenapa pemeriksaan psikologis itu sangat disarankan mulai dari 2 tahun, gitu ya. Baru nanti ada operasional konkret, formal operasional. Mereka sudah mulai melihat, berinteraksi dengan ayah ibunya. Mungkin kalau secara fisik tadi ya udah jalan, udah lari, udah merangkak, udah menggenggam dan lain-lainnya kalau fisik, ya. Nah, tapi kalau secara psikologis adalah bagaimana kemudian mereka merasakan sesuatu. Oh, udah bisa pegang, kan itu ditemenin ibu bapaknya misalnya, dia pegang sesuatu. Oke, iya dipegang. Oke, hebat ya, ada yang sudah pegang gitu. Terus dia mungkin akan merasakan apa yang dia pegang, meraba-raba bentuknya, itu sensori motor. Terus dia potek, gitu kan? Nah, atau dia potong, gitu ya. Nah, itu akan tergantung perkembangannya optimal atau tidak dengan respon kitanya. Misalnya dia mulai empati 6 bulan, terus sudah mulai merasa mandiri, nanti ada di tahap perkembangan sosial dan emosinya. Itu mulai ngacak-ngacak, gitu ya, mulai jalannya. Pas menjelang usianya setahun tuh kita biasanya agak panik kalau setahun belum jalan, ya. Terus pas dia berjalan, ya hebat kan adek jalan. Terus 2 tahun nih, 2 tahun lari dong dia. Jangan lari loh adek, jalan aja. Anaknya bingung. Perasaan pas jalan gitu kan, karena dia merekam, meskipun dia tidak bisa mengutarakan, ya, akan ada kebingungan gitu. Padahal sebenarnya kitanya kan yang khawatir maksudnya. Oke, jadi kadang-kadang perkembangan itu sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan usianya. Nah, tapi kitanya tadi yang belum siap, gitu ya. Jadi kita memunculkan reaksi-reaksi, respon-respon yang sebenarnya tidak dibutuhkan saat itu oleh anak. Sebenarnya kan overprotective boleh untuk hal-hal tertentu yang tadi ya berkaitan sama parental control. Itu boleh overprotective. Mengenai apa? Hal yang jelas-jelas berbahaya, benda tajam, lain-lain gitu ya. Resiko jatuh, resiko apa itu boleh. Tapi kalau secara umum kita sudah memastikan bahwa lokasi mainnya atau lokasi belajarnya itu sudah sesuai, ada orang dewasa lain yang juga ada di situ, misalnya gitu ya. Nah, maka memang insya Allah aman. Karena kalau resiko kita nggak tahu soalnya, ya, nggak bisa kontrol soalnya kalau itu. Tapi kita mempersiapkan anak ini bahwa kalau tidak melihat mama, gitu kan, saya gitu ya. Kalau tidak melihat mama, berarti cari papa. Kalau nggak lihat papa, berarti cari mbak. Nah, gitu ya, memfamiliarkan dia dengan situasi-situasi baru. Kalau mama, papa nggak ada, kamu nggak kelihatan, kamu nyamperin kakak yang pakai seragam di playground misalnya. Nah, di playground ya, di playground kan biasanya kakak-kakaknya itu pakai seragam. Jadi kalau nggak dengan mama, nggak dengan papa, kamu ke kakak yang pakai seragam. Nah, itu ya. Jadi itu yang membuat mereka belajar. Karena ada operasional konkret tuh mulai 2 tahun sampai 5 tahun. Yang konkret. Kan dia tahunya baru warna gitu ya. Oh, ini mamanya, ini papanya, ini temennya atau kakaknya, abangnya, gitu ya, ini adiknya, gitu ya. Nah, itu dia akan terus-menerus berproses tuh. Oh iya, secara sosial saya boleh melakukan ini. Secara umum ketika saya tidak ada mama papa saya begini, kayak gitu ya.
Izin Bu, 10 menit lagi siap. Baik, lanjut dulu berarti kita lagi nih ya. Gitu saya kalau udah pegang mic bukan waktu, nggak ingat waktu. Lanjut. Perkembangan emosinya, ya ini beberapa tahap sampai dengan usia 7 tahun. Yang anak-anak akan mulai meregulasi, terlibat dengan lingkungan, ada interaksi, ada komunikasi yang mulai bertujuan, gitu ya. Kemudian ada komunikasi kompleks, berpikir emosional, ya. Nanti misalnya murung tadi atau ma, aku bawa ini apa namanya misalnya pulang sekolah, aku tadi mau gambar, gitu. Kali yang biasanya mamanya bilang oh iya keren ya hebat ya, gitu. Terus tapi kali berikutnya mamanya diem aja. Misalnya sambil nyetrika gitu atau sambil apa ya, atau kerja gitu ya, pulang kerja, oh iya, oke, gitu, capek soalnya, misalnya gitu ya. Nah, itu dia akan pelajari, ya, dia akan mulai berpikir secara emosional, aku suka gambarku ya kayaknya, tapi dia kan tidak bisa berbicara itu, dia hanya bisa merespon secara emosional dan secara usianya, jadi dia besoknya bisa jadi dia tunjukin lagi. Karena kemarin kayaknya mama biasa aja. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan ya. Besoknya boleh ditanya lagi ya Bapak Ibu ya. Kemarin gambar apa? Kayaknya kemarin mama belum lihat dengan seksama ya. Kayaknya mama belum lihat benar-benar gambarnya apa. Jadi perbaikilah respon itu, diceritakan ya. Karena dia akan mulai berpikir emosional, berpikir logis dan pemecahan masalah karena kognitifnya tetap berjalan. Jadi akan mulainya emosional. Lanjut. Nah, emosi pada anak berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Ya, kemudian terlihat lebih hebat dan kuat, bersifat sementara, dangkal, lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Lebih jelas kalau anak-anak itu, karena bisanya baru segitu aja. Jadi dia bisanya memang baru segitu aja, kan 5 tahun umurnya. Memang baru segitu aja. So pahamilah bahwa ini singkat. Tapi yang menjadi bermakna adalah kita tahu kenapa. Terus sumbernya dari mana? Itu yang mereka butuhkan untuk siap dengan situasi emosional yang lain. Didorong temannya, diketawai temannya. Nah, itu yang harus mereka persiapkan, ya. Lanjut, kalau emosi pada orang dewasa berlangsung lebih lama. Susah ngerayunya. Betul Bapak-bapak? Ya lebih susah gitu kalau orang dewasa ya. Terakhir dengan lebih lambat. Tidak terlihat hebat atau kuat, kadang-kadang kuat sekali, kadang-kadang tidak terlihat. Lebih lama dan mendalam. Bisa-bisanya gitu ya masih nanya, misalnya gitu ya. Kan gitu ya. Jarang terjadi atau bisa juga sering terjadi ya. Sudah diketahui karena lebih pandai menyembunyikan. Gitu ya. Sebenarnya disembunyiin boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Sementara boleh. Mekanismenya hanya 2, menghindar atau menyelesaikan. Cuma 2. Jadi menghindar boleh, tapi sementara, nggak usah lama-lama. Jadi sementahun nanti ya, kelamaan nanti keburu lupa. Tapi kan kita perempuan tidak lupa. Betul? Iya. Betul Bapak-bapak. Saya sama Bapak-bapak. Nah, tapi kalau laki-laki berbeda ya mekanismenya ya, susunan hormonnya berbeda, susunan mekanisme operasional emosi di dalam otaknya juga berbeda. Jadi saling memahami. Kalau Bapak-bapak kelihatannya datar gitu terus nggak gitu, itu memang begitu laki-laki. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mempelajari perempuan dan perempuan tidak bisa mempelajari laki-laki, tidak. Bisa, saling mempelajari. Ingat, ada anak yang harus kita persiapkan. Jadi ya, kita persiapkan juga. Ini, lanjut. Perkembangan sosial emosional ada versus. Kenapa ada versus? Anak-anak ini sering sekali mengalami kebingungan. Contohnya yang tadi ya. Saya udah bisa, terus kayaknya udah bagus menurut aku, tapi kayaknya mama papa nggak respon. Jadi sebenarnya aku ini bisa apa enggak? Itu ke apa ya istilahnya tuh dominasi dari sosio emosi anak, kepercayaan versus ketidakpercayaan, kemudian otonomi versus keraguan. Ada anak-anak yang udah bisa, belum deh gitu ya, udah bisa, sebenarnya karena outcome-nya yang biasanya membuat orang tua jadinya bisa kayaknya gitu ya, bahkan anaknya bisa tapi bukan 100 bisanya. Nah, ya segitu yang dia sanggup misalnya ya. Bisa kok betul sesuai yang dia bilang bisa. Tapi ya bisanya segitu, bukan ukuran kita, ukurannya ukuran dia ya gitu. Maka otonomi jadinya keraguan karena tadi sebenarnya anak-anak itu potensinya sudah kelihatan. Jadi hayu coba kita memberikan kesempatan pada dia untuk lebih eksplor. Ada inisiatif tuh yang salah. Itu kata mama kan ngeberesin
tempat tidur sendiri, mulai gitu ya kalau mau SD ya, beresin tempat tidur, beresin buku gitu. Terus tapi ternyata ada yang ketinggalan atau memberesinnya yang segitu juga memang gitu ya, kayaknya kurang gitu kalau menurut mamanya gitu ya, maka dia sudah berinisiatif tapi kok jadi salah ya gitu ya. Nah maka itu yang perlu dipelajari oleh mereka. Oh iya, berarti kalau sekarang oke ya, nanti berarti kalau udah SD kelas 2 berarti lebih rapi lagi gitu, karena bukan saat itu juga dia harus rapi gitu ya. Kemudian ketekunan dan rasa rendah diri, dia udah coba gitu ya. Ada beberapa tipikal anak-anak yang nyoba terus nggak bisa terus nangis, ada yang kayak gitu ya, saking harus gitu. Nah gitu, dia tuh melihat sebenarnya contoh, dan dia sebenarnya tahu bahwa saya suka dan saya mau nyelesain ini, tapi ya kemampuan dia yang diperlukan itu gitu ya. Nah maka yuk kita coba memahami mereka. Next, peran stimulasi, identifikasi dan evaluasi ya. Di stimulasi itu tidak hanya sekedar distimulasi untuk misalnya komunikasi nih ya, karena nanti biasanya kalau observasi sekolah dasar itu diajak ngomong gitu ya, ditanyain gitu ya, komunikasi dua arah biasanya sih gitu ya. Nah jadi identifikasi dulu bahwa kita memang sudah semaksimal mungkin menstimulasi di rumah, karena berkaitan dengan karakter tadi ya. Jadi anak memang nggak bisa modelnya cerimis semua tuh enggak. Memang ada anak yang pendiam, ya udah pendiam, tapi ketika ditanya ya dia jawab, itu udah bagus gitu ya. Nah maka kita identifikasi, evaluasi juga siapa saja yang berinteraksi dengan anak dan menggunakan metode serta perlengkapan apa. Karena di sekolah pakai metode ya, pakai perlengkapan. Cara belajar kita secara umum sebagai manusia itu ada 3 macam. Ada visual, audio, sama kinestetik. Kita mau rubah nggak bisa, itu basicnya udah. Kitanya yang kemudian menstimulasi dengan perlengkapan dan metode yang sesuai. Karena kalau mau dirubah nggak bisa gitu ya. Nah, susah. Mungkin bisa sih, tapi itu akan mendabelkan effort kita. Kemudian kita harapannya juga akan double jadinya, ekspektasi kita. Jadi yuk kita mending pahami aja. Maka stimulasi yang dengan tepat, gitu ya. Next, membangun karakter. Karakter adalah siapa diri kita sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan saat tidak ada orang yang memperhatikan, gitu ya. Supaya anak belajar tidak perlu menjadi orang lain, memang menjadi diri kamu sendiri, gitu ya. Tapi kamu bisa belajar. Kita coba lagi, ya. Memampukan individu manusia membedakan baik dan buruk. Lanjut. Caranya seperti ini, dilakukan sejak usia dini. Tetapkan karakter yang ingin dibangun, berikan pemahaman. Next. Berikan contoh, berikan kesempatan melakukan, lakukan evaluasi. Selanjutnya, metodenya yang bisa dilakukan, role model ya jelas, mereka melihat kita, melihat gurunya. Storytelling, real life practice, harus diajak berpraktek ya. Lanjut. Sumber pembelajaran mereka adalah panca indera. Ya, kita dikasih anugerah ini, panca indera. Tadi makanya metode pembelajaran kenapa visual, auditori dan kinestetik. Karena itu semua melibatkan panca indera, ya. Jadi manfaatkanlah panca indera ini. Apa yang mereka lihat terjemahkan, apa yang mereka dengar kita terjemahkan, apa yang mereka lakukan kita terjemahkan. Ya. Lanjut. Bisa versus mau nih, pahami tahap perkembangan anak, karakter anak, belajar lagi dan lagi ya, karena belajarnya nggak selesai. Sampai dengan nanti dia usia dewasa baru lepas dari beberapa hal, lepas dari tanggung jawab kita ya. Sediakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, beri kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalah dan menjadi mandiri. Biar nyoba aja dulu ya. Beri kesempatan anak untuk mengulang, terlibat dalam semua proses. Lanjut. Saat selalu memiliki tujuan ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak. Tadi ya, kenapa kita ingin menyekolahkan anak ini di sekolah ini? Ada tujuannya. Baru kita petakan ke anak kita, ya. Kemudian berlatih untuk melakukan evaluasi, pengelolaan harapan, karena harapan kita biasanya yang ekspektasi ya. Beri pengalaman gagal, kemudian maknai. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa, tapi dimaknai, itu yang lebih penting. Kembangkan minat anak ya, karena itu ada sebagai balance kalau udah sekolah. Di sekolah pembelajaran harus mengikuti metode belajar di sekolah. Berikanlah ruang di minatnya di luar sekolah. Di rumah pun boleh ya, kita tidak berbicara mengenai les apa, kursus apa, tidak. Tapi berikan ruang itu di rumah. Jadi anak saya yang nomor 2 itu super pendiam. Dan dia sangat-sangat tidak suka kalau harus presentasi. Karena kurikulum sekarang anak SMA itu harus sering presentasi. Dia bilang stres, aku mas kalau presentasi. Oke, sekarang kamu mau ngapain? Aku mau gambar, karena dia suka gambar. Jadi saya nggak pernah nyuruh dia yang lain selain menggambar setelah presentasi di sekolah. Hanya setelah presentasi di sekolah. Nah, gambar dia mau ngabisin satu buku, gambar apa terserah. Karena itu rilisnya dia.
Di sana dia menjadi orang lain soalnya. Nah di rumah lakukanlah itu. Apapun ya aktivitasnya ya, tidak melakukan kursus atau apapun lain-lain boleh, nggak masalah. Berarti mengelola emosi. Oke, lanjut. Peran keluarga dan sekolah tentunya ya mengenali, memahami emosi anak, mengelola emosi anak, memotivasi, membina hubungan baik. Nah, ngobrol, banyak ngobrol ya di sekolah ya, berkomunikasi dengan baik. Itu di sekolah. Jadi anak saya yang pertama itu kayak saya, nggak bisa diem. Jadi dia selalu melakukan segala sesuatu dengan cepat, terutama kalau lagi ujian. Jadi dia lebih memilih mencoret-coret kertas ujiannya, memang bagian belakangnya sih. Udah selesai Alisa, udah. Dan halaman belakang lembar soalnya itu dia coret-coret karena suka menggambar juga. Jadi saya minta bantuan sama gurunya untuk membiarkan dia setelah selesai, biarkan dia di pojok mana, biarkan dia menggambar. Karena kalau nggak gangguin yang lain, soalnya gangguin anak lain, dia ngocehan, kan aja dia jadi ngomong, saking ngocehannya, dia jadi ngobrol temennya. Gitu. Jadi ya udah saya meminta bantuan supaya dia dipindahkan setiap selesai ujian oleh gurunya. Tidak ada miss ke pojok kan gitu ya. Biarkan dia, saya sudah bekelin kertas, saya sudah bekelin pensil warna. Lanjut. Nah cemas itu wajar nggak sih? Ya, karena cemas ya, deg-degan tadi ya, wajar karena adanya sebuah perubahan. Dan perubahan itu kita nggak tahu bakal mengarah kemana, gitu ya. Sesiap-siap apapun kita, tetap perubahan itu mungkin saja terjadi. Situasi yang tidak terduga. Ditandai dengan perubahan pikiran, kita mikirnya udah kemana-mana gitu ya. Anaknya nyantai gitu ya. Yuk kita coba saling memahami dia. Mama deg-degan, ya udah berarti nanti apapun yang ada di dalam, pokoknya dikerjain aja ya. Nanti kita ngobrolin di rumah, gitu ya. Perubahan perasaan, perubahan perilaku. Lanjut. Teknik stabilisasi emosi yang utama apa yang standar ya bisa dilakukan ya ketika kita merasa cemas. Monggo lanjut. Ada relaksasi, pernafasan dan metode 54321. Kalau kita merasa anak-anak kita sedang emosinya cukup intens, gitu ya. Karena kan masih ada yang tantrum ya. Tantrum itu pasti akan selesai insya Allah untuk anak-anak dalam kondisi psikologis yang normal 6-7 tahun itu sebenarnya mereda. Dia nggak akan tantrum yang intensitasnya tinggi sekali. Tapi kita ajak relaksasi karena kita sendiri juga enak Bu kalau disuruh relaksasi ya. Nah, jadi yuk kita ajak relaksasi bersama-sama. Tarik nafas. Kalau pernafasan bisa pakai itu ya Babas ya. Apa? Gerbung. Nah, tarik dulu nafasnya ya. Ayo kita bikin sama-sama. Itu teknik stabilisasi emosi. Pasti habis itu dia mau cerita. Kalau dia lagi nggak ceritaan gitu ya. Kemudian itu relaksasi dan pernapasan itu kalau bagian tubuh. Kalau metode 54321 ini bagaimana kita memfokuskan diri kita sih sebenarnya, kita dulu yang belajar ya. Kita lagi marah banget, lagi cemas banget, gitu ya. Kita lihat sekitar kita, cari benda-benda di sekitar kita, sebutin langsung 5. Sebutin 5 hal yang dilihat. Kemudian setelah itu masih cemas gitu ya. Sentuh 4 dari benda yang disebutkan tadi di ruangan yang sama. Itu sebenarnya menjeda supaya kita intens. Karena kadang-kadang kita itu dibuat emosi sama anak kita ya. Wajar ya, dibuat emosi. Harusnya bisa tapi nggak bisa. Nah gitu ya. Kayak kita lakukan teknik stabilisasi yang bisa kita lakukan bersama-sama juga dengan anak dan suami ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah beberapa quotes dari Dorothy Londen, di mana apa yang kita lakukan dalam membesarkan anak itu semuanya ada hasilnya, gitu ya. Jadi don't worry. Nah, tapi memang kita perlu memisahkan, karena kita tidak pernah akan bebas atau lepas dari hal-hal yang negatif. Betul. Udah sempat kena bentak, udah sempat kena cubit, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu sudah pernah kita lakukan soalnya, maka memang akan ada dampaknya, ada. Tapi kita boleh menetralisir dengan proses-proses memaknai pengalaman itu. Gitu ya. Karena kita tahu itu memang tidak nyaman. Nah, ini adalah hal-hal yang boleh kita pelajari. Mengingat pengalaman kita itu tidak bisa kita ganti. Tetap sudah terjadi, kita nggak bisa coret. Ya, itu memang journey-nya kita sebagai orang tua mempersiapkan anak untuk segala sesuatu hal. Ya, dengan memahami dia, kita juga udah nyaman bahwa oh iya dia potensinya segitu. Kalau misalnya mau kita kembangkan, yuk kita kembangkan sama-sama. Karena dia nggak berkembang sendiri, gitu ya. Jadi berkembang bersama sama orang tuanya. Oke, begitu kira-kira. Ini referensinya dari buku jurnal artikel, ruang praktik dan terutama pengalaman pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu.
Memang kalau kita belajar tentang psikologi nggak akan cukup ya Bu ya. 60 menit terusnya 60 jam. Tapi mudah-mudahan cukup banyak insight yang Bapak Ibu bisa dapatkan, dan nanti kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Silakan nanti kita bisa konsul langsung dengan beliau di sesi tanya jawab, karena kita akan punya satu narasumber lagi yang juga tidak kalah penting. Kalau tadi Bu ini menyampaikan tentang bagaimana secara psikologisnya, bagaimana kita mengenal bahasa cinta, bagaimana kita mengenali komunikasi yang tepat, lalu interaksi yang kita lakukan, dan berbagai bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin sudah pernah kita lakukan, tapi tenang masih bisa kita perbaiki, begitu ya. Tapi yang jelas tidak kalah penting juga berikut ini adalah bagaimana nanti Bapak Ibu menghadapi sesi observasi yang mungkin selama ini menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Aduh diapain di antara anak gue gitu ya, enggak, jangan khawatir. Jadi observasi ini bagian dari tahapan yang sekolah lakukan untuk memastikan putra-putri Bapak Ibu sudah cukup siap dan matang untuk menjadi bagian dari siswa atau siswi di sekolah dasar nantinya. Hal-hal yang sederhana saja nanti mungkin akan lebih jelas disampaikan oleh narasumber yang kedua kita, di mana beliau adalah juga saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Theodor Alba, mempunyai 4 orang anak ya Bu ya. Kemudian juga pengalaman cukup panjang tentunya di dunia pendidikan mengajar, dan beliau bernama Ibu Yuliani Rahayu SPD GR, tinggal di Tiban Rio Bertuah, Blok C26. Anak tuh ada yang mau antar bingkisan ya Bu ya, bisa di gosen gitu ya. Dan kemudian beliau juga dari tahun 2009 sudah menjadi guru di SDIT. Untuk itu beliau akan juga menyampaikan narasi dan juga penyampaian informasi juga materi tentang bagaimana teknik-teknik persiapan terkait dengan Bapak Ibu untuk putra putri nanti, untuk persiapan kemandirian putra putri, baik kemandirian fisik, kemudian kemandirian kognitif, kemandirian emosi, kemudian juga kemandirian sosial, termasuk juga bagaimana kemandirian spiritual yang harus disiapkan oleh kita sebagai orang tua, sehingga nanti pada saat masuk ke SD sudah lebih mudah menyesuaikan diri, sehingga percepatan untuk ke arah prestasi akademis itu juga akan semakin mudah ya Bu Yuli. Oke, baik, karena sudah semakin siap Bu Yuli, nyuwun sewu 45 menit waktunya. Ya tadi karena Bu Weni udah ambil lebihnya 15 menit, jadi jatah Bu kepala sekolah kita kurang 15 menit ya. Oke, baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yuliani, silakan Bu. Baik, izin berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini Allah masih berikan kemudahan, nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di Musola SDIT Ulil Albab Batam. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para wali murid, orang tua dari TKIT Anak Harapan, dan juga Ibu pemateri kita Ibu Weni yang juga apa ini ya host kita hari ini, Masya Allah luar biasa. Selamat datang di Ulil Albab Ibu dan ibu-ibu semuanya, selamat datang sekali lagi di Ulil Albab. Inilah sekolah kita tercinta, calon ya Bapak Ibu, karena masih proses pendaftaran. Baik, saya ingin bertanya dulu, berkenalan dulu deh. Iya, nama saya tadi seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Yuliani Rahayu. Kalau di sini itu biasa anak-anak memanggil
Zahyuli, karena kalau di SD nggak bunda lagi ya, tapi ustazah, ustazah. Nah sebenarnya saya itu agak grogi kalau dipanggil ustazah, saya lebih nyaman dipanggil Bu Yuli gitu. Tetapi karena peraturan yang sudah dibuat, maka kemudian guru diganti ustazah begitu ya. Jadi panggilannya Zahyuli. Saya memiliki 4 orang anak. Alhamdulillah yang pertama sudah belajar, lulus tahun kemarin SD ya, baru selesai. Kemudian yang kedua itu susun paku Bapak Ibu ya, kata orang Jawa itu. Yang satu SMP, mau lanjut SMP kelas 1 lah ya, tapi di Pondok Pesantren Gontor di Mantingan Ngawi. Kemudian yang kedua itu di sini di Ulil Albab 2 sampai 4 di Ulil Albab semua. Yang satu kelas sampai lupa saya. Yang satu kelas 4, yang kedua yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 3, yang keempat kelas 1 Bapak Ibu. Jadi kalau saya jadi kepala sekolah karena anaknya sekolah di sini, itu sekalian ngecek gimana kondisi gurunya ngajar, bener nggak Bapak Ibu? Ya, jadi bisa double fungsi kalau anak-anaknya juga belajar di sini, alhamdulillah. Tapi semuanya kita syukuri. Dari keempat anak itulah Bapak Ibu, sehingganya saya bisa belajar banyak juga terkait ilmu-ilmu parenting yang sudah disampaikan Ibu Weni ya, luar biasa. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tadi kalau udah dengar kata-kata observasi itu di kepala kita kok kayaknya danger ya. Apa ini anak saya mau diapain, berapa jam? Kok katanya yang belum cukup umur masuk sama psikolog lagi? Aduh, kira-kira nanti bagaimana? Pasti banyak tanda tanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait hal ini. Nanti insya Allah kita bisa bekerja bersama-sama ya dalam sebuah tim. Hari ini kami diminta panitia untuk menyampaikan panduan untuk anak-anak masuk dari TK ke SDIT Ulil Albab Batam. Sekarang saya tanya dulu, orang tua yang TKB tolong angkat tangan. Yang orang tuanya sekarang di TKB angkat tangan, berapa banyak? Oke, terima kasih Ibu Bapak. Terus orang tuanya yang TKA berapa? Mana nih TKA? Hidup TKA. Baik, terima kasih. Oh, sebagian besar tadi TKB ya. Yang masuk di Ulil Albab berapa banyak? Coba saya pengen tengok. Sekarang saya ngecek ini angkat tangan Bapak Ibu yang masuk di Ulil Albab. Waduh, hampir semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, ini survei awal saya biar nanti nyambung dimanapun nanti tempat sekolah anak-anak kita Bapak Ibu ya, mau di Ulil Albab, mau di luar Ulil Albab, semua paduannya sama, tak ada yang beda. Saya juga mengambil tulisan ini juga apa yang ditulis di kementerian. Karena di kementerian juga ada Bapak Ibu panduan untuk orang tua, bagaimana orang tua itu mempersiapkan anandanya yang dari TK, yang masuk TK, yang masuk PAUD menuju ke SD. Cuman kadang kita tidak tahu. Nanti file lengkapnya saya kirimkan ke panitia ya. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, kenapa anak dari TK itu menuju SD itu penting banget dan butuh persiapan? Ya jelas ya, nanti kalau di TK, kadang anak kalau yang TK-nya tidak di IT seperti kita, kan kalau IT 12, jam 12 pulang ya. Kalau di TK biasa kira-kira jam berapa pulang? Jam 10. Lalu kalau nanti anaknya menuju SDIT Ulil Albab Batam, yang pulangnya dari jam 10 atau jam 12 harus pulang jam setengah 3 sore. Mewek-mewek yang belum terbiasa, bener gak? Makanya kita butuh persiapan, butuh langkah-langkah kira-kira apa saja biar anaknya nanti pede. Nah, anak-anaknya udah balik ke sini ya, udah selesai dia dongengnya. Ayo kita percepat ibu-ibu ya. Nah, tadi ya penting kenapa? Agar nanti anaknya itu nyaman, percaya diri, masuk gak